Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam materi kita kali ini, yaitu letak geografis Indonesia. Sebetulnya materi ini sudah kita pelajari kemarin. Hanya saja Bapak ingin mengulangi kembali atau memberikan pengayaan. Mudah-mudahan kalian akan lebih memahami. Ini Bapak ambilkan dari sumber yang lain. Kemarin dari buku BOS dan dari buku paket yang kalian beli, yaitu IPS yang dari Platinum ya, yang kalian beli. Kali ini Bapak ambilkan dari buku IPS terpadu lagi yang punya Yudhistira. Harapan Bapak sih supaya kalian lebih bisa, pengetahuan kalian lebih banyak, sehingga kalian akan lebih menguasai. Karena bagaimanapun sekarang ini kalian akan sedikit agak kesulitan tentunya dalam belajar karena tidak bertatap muka secara langsung. Tapi anak-anak ini merupakan satu sistem yang memang harus kita jalani, gitu ya. Dan di sini juga nanti akan terlihat siapa yang rajin dan siapa yang malas. Yang malas itu nanti akan tergilas. Yang rajin insya Allah sukses. Semua tergantung kepada kalian. Bapak sudah memberikan pengayaan dari berbagai sumber. Harapan Bapak kalian akan bisa lebih luas pengetahuan kalian. Kalau di buku paket yang kalian punya, silahkan kalian buka buku paket kalian tentang letak geografis Indonesia. Ini ya bukunya, buku yang ini. Nah, itu ada pada halaman 22. Silahkan kamu buka halaman 22. Judulnya letak geografis Indonesia. Di sini kita di buku Bapak di sini halaman 1 ya. Nah, harapannya nanti kalian akan lebih bisa dan lebih luas pengetahuan kalian. Ini Bapak akan memberikan pengayaan dengan harapan kalian bisa lebih apa ya? Ya lebih bagus lagi pengetahuannya. Baiklah anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan tambahan kecerdasan sehingga kalian tidak mendapatkan kesulitan sama sekali dan selalu diberi kemudahan. Baiklah anak-anak. Nah, ini kemarin terakhir Bapak menyampaikan materinya tentang peta ya anak-anak ya. Sini Bapak akan berbicara tentang kondisi geografis, letak geografis. Baiklah anak-anak, letak Indonesia secara geografis kemarin kita sudah sama-sama perhatikan. Di buku kalian juga tersana ada tanda silang ya, seperti ini. Ya ini tentunya ada ya. Nah, di sini Bapak juga ada di buku yang lain. Nah, ini letak Indonesia yang dilingkari ini. Di sini ada dua samudra ya, Samudra Pasifik, lalu ada Samudra Hindia. Benuanya ada benua Asia dan ada benua Australia. Nah, itu adalah letak Indonesia secara geografis. Jadi diapit oleh dua benua dan dua samudra. Nah, itu anak-anak kemarin kita sudah sama-sama tahu itu. Sekarang Bapak perluas lagi. Pada peta tersebut di atas, nah pada peta ini tampaklah letak geografis Indonesia pada titik pusat jalur lalu lintas dunia yang sangat ramai. Nah, ini kalau kalian lihat di buku kalian tidak ada. Nah, ini di buku yang lain ada. Di sini ada lalu lintas Amerika ya. Ini benua Amerika, benua Afrika ya. Amerika dan Afrika di sini masuk ya. Masuk jalur perdagangan. Di sini dari Eropa, ini Asia. Ya. Oh, ini Afrika, ini Amerika ya. Maaf ya. Nah, ini masuk ke sini. Ini merupakan jalur perdagangan.
Nah, jadi kalau pada waktu itu Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia akan menjadikan pusat perdagangan atau eh, sentral perdagangan, jalur perdagangan dunia, ya ini buktinya. Ya, ini buktinya kita berada di posisi seperti ini. Sehingga ini akan menjadikan satu keuntungan buat bangsa Indonesia tentunya, harusnya ya. Nah, nah ini. Pengaruh letak geografis bagi kehidupan bangsa Indonesia antara lain, nah, kalau kita lihat anak-anak, Indonesia berada di lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia yang menunjang kegiatan perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Nah, kalau kita lihat sini kan jalur perdagangan ya, dan lalu lintas perdagangan, jelas itu akan menambah devisa buat negara. Harusnya negara Indonesia kaya. Makanya kita bersyukur di Indonesia karena tanahnya subur, letaknya juga posisi secara geografisnya diuntungkan gitu ya. Nah itu. Lalu Indonesia memiliki iklim muson yang menimbulkan musim kemarau dan musim hujan. Iklim muson itu atau angin muson itu bertiup setiap 6 bulan sekali. Itulah yang menyebabkan timbulnya musim kemarau dan musim hujan. Kita sekarang sedang mengalami musim kemarau ya. Nah, kalau pagi atau malam dingin, ya, kalau siang panas, nah ini kemarau. Ya, Indonesia punya 2 musim itu. Lalu Indonesia banyak mendapat pengaruh kebudayaan asing seperti teknologi, seni, bahasa, dan adat istiadat. Kenapa? Karena kita menjalur jalur lalu lintas perdagangan sehingga banyak kebudayaan orang asing yang singgah di Indonesia, sehingga kebudayaan asing banyak yang eh, tinggal di Indonesia. Jadi sangat berpengaruh. Di Indonesia saat ini budaya Arab ya, budaya Arab itu yang banyak sekali berpengaruh kepada Indonesia. Kebetulan di Indonesia banyak mayoritas beragama Islam sehingga budaya-budaya itu banyak. Nah itu dari segi letak geografis gitu ya anak-anak ya. Kalau kita lihat di buku kalian pun sama ya itu. Nah di sana kalau di buku kalian malah lebih lengkap. Di sana ada musim angin muson barat dan ada angin muson timur. Nah kalau angin muson barat itu dari benua Asia itu ke benua Australia tiupnya. Nah, ini kalau di buku kalian di sana di halaman 22 dijelaskan angin muson barat itu bertiup dari benua Asia ke benua Australia melewati Indonesia. Nah, itu ya. Banyak mengandung uap air. Nah, angin muson barat ini menyebabkan Indonesia terjadinya musim hujan. Nah, itu ingat anak-anak di buku kalian itu ada. Ini Bapak bacakan buku kalian. Angin muson barat ini bertiup pada bulan November sampai dengan April. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu musim penghujan atau disebabkan oleh angin muson barat. Itu ingat-ingat ya anak-anak ya di buku kalian. Lalu ada angin muson timur. Nah, ini bertiup 6 bulan juga. Itu dari Australia ke benua Asia, berbalik. Jadi dari sini ke Asia. Ini juga melewati Indonesia. Nah, itu apa namanya? Mengandung tidak banyak mengandung uap air sehingga bersifat kering. Nah, ini bertiup dari bulan Mei sampai Oktober. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, itu musim kemarau. Itu di buku kalian ada. Kedua musim tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat Indonesia. Jelas, kenapa? Karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya hidupnya bertani. Jadi mereka harus tahu kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Pada saat musim hujan mereka harus menanam apa, pada saat musim kemarau mereka pun harus menanam apa. Nah, di sana jelas anak-anak ya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang eh, letak Indonesia. Nah, anak-anak ya. Nah, itu secara geografis. Nah, secara astronomis, letak astronomisnya apa? Di sana letak astronomis astronomis kemarin kita sudah bicarakan juga di sana
kita harus melihat peta kalau astronomis di sini ya. Karena di sana harus ada garis bujur dan garis lintang. Kemarin kita di video itu sudah ada. Apa itu garis bujur, apa itu garis lintang, di peta kemarin ada. Nah, Indonesia terletak berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, ini anak-anak kalau kalian lihat ya. Nah, lintang utara. Ini garis yang membentang garis yang tidur gini melintang ini ya. Ini kan 10 nih. 11 derajatnya berarti di atasnya. Nah, 11 derajat sampai dengan 6 derajat. Nah, 6 derajat ini berarti ini kan 5, 6 ya. 6 derajat ini di atasnya ini karena nah ini kan 5, 6. Nah, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Selatan itu posisinya ada di bawah ya. Nah, coba kalian lihat 10, 11. Nah, ini kan 15 nih anak-anak, berarti sekitar sini. Nah, gitu ya. Lalu 95 derajat bujur timur, bujur itu yang berdiri anak-anak. Nah, bujur timur nih sampai dengan ini kan berarti 95 nih. Nah, bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, ya jelas ya. Nah itu letaknya, jadi ingat-ingat itu. Lalu letak astronomis Indonesia memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan garis lintang menyebabkan Indonesia terletak pada kawasan beriklim tropis. Sedangkan berdasarkan garis bujurnya telah membagi wilayah Indonesia menjadi 3 waktu. Nah, di buku kalian ada itu. Buku kalian halaman mana ya? Ada di buku kalian halaman di buku kalian halaman 20. Di buku kalian halaman 20, di buku kalian lebih lengkap di sana. Di sana ada waktu Indonesia bagian barat. Yang masuk Indonesia bagian barat itu menggunakan patokan garis bujur 105 bujur timur wilayah diantaranya meliputi Jawa ya, Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa. Lalu Madura. Nah, Madura ini di atasnya ya. Ada Pulau Jawa, ada Madura, Sumatera. Nah, ini Kalimantan bagian barat. Nah, bagian barat. Lalu dan Kalimantan bagian tengah. Nah, berarti batasnya ini nih. Nah, ini Indonesia bagian barat. Lalu Indonesia bagian tengah. Nah, bagian tengah itu berarti sekitar sini. Yaitu meliputi daerah Bali ya, benar kan? Sini ada Bali, ya kan? Bali, terus Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sampai Kalimantan bagian selatan. Nah, ini Kalimantan bagian selatan sampai sini ya. Nah, terus yang kesininya Indonesia bagian timur. Di buku kalian lebih lengkap, lebih jelas. Tuh anak-anak. Nah, kenapa kok Bapak ambil buku pembanding? Ya memang kita harus belajarnya menggunakan banyak sumber. Kalau kita satu sumber saja, kita nanti kurang luas ya. Nah, itu anak. Nah, ini. Oke, anak-anak, Bapak rasa itu. Nah, ini letak geologisnya di buku kalian ada. Letak geologis Indonesia. Di buku kalian di sana letak geologisnya silahkan kalian baca letak geologisnya. Lalu pembagian wilayah Indonesia pun sudah dijelaskan tadi oleh Bapak ya. Nah, di buku kalian halaman 26 itu juga ada lagi lebih jelas di buku kalian, jadi lebih bagus. Oleh karena itu kali ini Bapak akan memberikan tugas lebih banyak karena sumbernya harus banyak ya. Bapak adakan pembanding yaitu antara buku yang kalian punya dari buku paket, buku pos, dan video Bapak dari buku yang lain. Nah, nanti ada beberapa tugas yang kalian harus kerjakan dengan menggunakan ketiga sumber itu. Baik anak-anak, karena itu Bapak tidak menggunakan tidak banyak-banyak, takut kalian nanti bingung ya. Bingung, tapi sedikit, tapi kalian paham. Harapan Bapak itu yang penting satu, jangan malas.
ya. Ingat, dengan sistem yang seperti ini jelas karena nanti akan lebih transparan. Siswa yang malas pun ya mohon maaf, nanti di situ datanya akan lengkap. Jam berapa kalian ngirim tugas, ya, nilainya berapa, nah itu ada. Jadi kalau kalian protes nggak naik kenapa ya jelas itu kesalahanmu sendiri, ya. Kalian ingat sudah SMP bukan SD. Jadi kalau ada SMP itu belajarnya bukan harus didorong-dorong oleh orang tua, didorong-dorong oleh guru, tetapi kalian harus mempunyai tanggung jawab sendiri, ya. Ingat, belajar adalah kebutuhan kalian, ya. Itu. Bapak juga harus belajar, semua orang harus belajar. Semua manusia harus belajar. Manusia yang tidak belajar itu manusia yang sombong. Dan anak ya, oke Bapak rasa itu saja cukup. Sampai di sini Bapak ucapkan mudah-mudahan kalian semua lebih semangat lagi. Baik anak-anak, Bapak rasa sampai di sini video yang Bapak buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.